Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali bersama-sama berkumpul untuk nyari sesuatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nyari cahayanya Allah, nyari petunjuknya Allah, nyari segala sesuatu yang akan menjadikan kita hamba-hamba yang paling mengerti tujuan akan hidup kita, yang paling mengerti untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para utusan-utusannya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala membentangkan bukti-bukti yang terpapar jelas di depan mata kita, di sekitaran kita, di hadapan-hadapan kita. Untuk apa kita melihat itu semuanya, bagaimana cara kita melihat itu semuanya, dan kenapa kita harus menjalani itu semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para nabi-nabi terdahulu, mulai dari Nabi Allah Adam sampai kepada Nabi Allah Isa, ditambah dengan hamba-hamba soleh yang lainnya, ditambah dengan para kekasih-kekasihnya Allah yang mendapatkan jalan petunjuk murni dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berjalan di rel yang sama, semuanya mengikuti jalan yang sama, mengikuti Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan ketika seseorang memahami makna tersebut, ketika kita faham untuk apa kita hidup dan kemana kita akan pergi, seperti apa kita menjalani hidup dan bagaimana kehidupan setelah mati, di situ Allah Subhanahu wa taala akan menentukan di tempat mana mereka akan ditempatkan di akhirat kelak. Makanya terutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para nabi-nabi terdahulu dengan segala hal yang beliau bawa, mulai dari firman-firmannya, cahaya-cahayanya, juga cara menjalani hidup seperti layaknya manusia. Para nabi makan seperti kita makan, para nabi minum seperti kita minum, ya tidur, ya menikah, ya bekerja, ya produktif mencari nafkah dan lain sebagainya. Tapi mereka dengan segala kemanusiaannya, dengan segala hal yang lumrah dijalani oleh manusia, mereka punya hati, mereka punya pikiran yang terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin salah langkah. Mereka kerja tidak akan salah di dalam pekerjaannya. Mereka bermuamalah tidak mungkin salah di dalam muamalahnya. Mereka beribadah tidak mungkin salah di dalam ibadahnya, karena semuanya ada di dalam rel yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sebagai hamba-hamba yang mengikuti para nabi, yang mengikuti orang-orang soleh terdahulu, kita pengennya juga seperti itu. Kerja nggak salah-salah, muamalah nggak salah-salah, ngomong nggak salah-salah, ibadah nggak salah-salah. Agar apa? Agar selamat dunia kita, selamat juga akhirat kita. Nggak cuma senang di dunia saja, tapi senang juga sampai di akhirat nanti. Seperti itu. Jadi makanya kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya surga dengan semua kenikmatan yang ada di dalamnya, juga neraka dengan segala macam kepedihan yang ada di dalamnya, untuk membatasi manusia, untuk mengingatkan manusia, untuk menakut-nakuti dan menggembirakan manusia bahwasanya hidup di dunia ini hanya sesuatu yang sangat sempit sekali. Sholatmu cuman sedikit, puasamu cuman sedikit,
sedekahmu cuman sedikit. Jangan sampai karena perkara yang sedikit ini kamu merelakan keabadian yang indah. Jangan sampai untuk waktu yang kamu harus soro cuman sebentar ini kamu merelakan untuk bisa bersenang-senang di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabarlah sebentar, istiqomahlah sebentar, sebentar, semuanya serba sebentar. Berpikiran luas sebentar, memaafkan sebentar, berlapang dada sebentar, semuanya sebentar. Jalin silaturahmi semuanya sebentar. Lakukan yang sebentar ini, karena yang sebentar ini akan menjadi kunci kebahagiaan bagimu di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua surga yang dengan kenikmatan yang ada di dalamnya hanya akan bisa didapatkan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang selalu taat kepada para nabi dan juga para rasul. Semakin taat mereka, semakin ikhlas mereka, semakin tulus di dalam menjalaninya, semakin mengerti makna-maknanya, semakin mencintai dengan apa yang dimiliki oleh dirinya dan apa yang bisa dia lakukan dengan modal yang Allah Ta'ala berikan ini, semakin naik derajatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seperti yang kita tahu, surga itu tingkat-tingkat, ada tingkat 1, ada tingkat 2. Yang paling tinggi surga Firdaus, surga yang tempatnya itu paling atas. Masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Ta'ala ini berkat rahmatnya Allah, seperti yang sebelumnya kita bahas. Kita masuk ke dalam surga itu bukan dengan amal kita. Kalau kita ngandalkan amal kita, dengan apa kita membayarnya? Kalau kita membayarnya dengan ibadah kita, ibadah seberapa yang harus kita persembahkan kepada Allah Ta'ala, yang bahkan seorang dari Bani Israel beribadah selama 70 tahun saja, puasa siang harinya, malam harinya dipakai full untuk beribadah, dipakai untuk sholat, tapi ternyata tidak bisa memasukkan dia ke dalam surganya Allah Ta'ala dengan amalnya, karena ditimbang dengan nikmat 1 bola mata saja langsung jomplang. Langsung jomplang. Ini nikmat 1 bola mata dengan ibadahnya dia selama 70 tahun masih lebih berat nikmat mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala dengan rahmatnya, dengan rahmatnya Allah. Dan yang menentukan di surga mana kita ditentukan, di surga mana kita ditempatkan, surga bagian mana yang bisa kita nikmati, karena yang tempatnya atas bisa turun ke bawah, tapi yang bawah tidak bisa naik ke atas. Jadi ada hal-hal yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk dinikmati oleh penduduk surga yang atas, tapi tidak bisa dinikmati oleh para penduduk surga yang bagian bawah. Dengan apa seseorang itu ditempatkan di dalam surga? Dengan amal-amal mereka. Semakin baik amalnya, semakin banyak amalnya, semakin tulus niatnya, semakin ikhlas dia di dalam melakukannya, semakin naik derajatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau misalkan ada orang masuk ke dalam surga terus ndak duwe amal apa-apa, kira-kira gimana? Koncoku mangan, aku kok ndak oleh mangan ya. Koncoku duwe kuwi kok aku nggak oleh ya. Koncoku seneng-seneng gitu kok aku ndak bisa. Ndak bawa amal apa-apa, ndak bawa amal apa-apa. Jadi kita meningkatkan. Jadi apa salah seseorang itu memperbanyak sholat? Ndak salah. Itu jalannya para ulama kita. Apa salah seseorang memperbanyak puasa? Ndak salah, ndak salah. Karena di situ juga jalan para orang-orang soleh terdahulu. Jadi perbanyak segala hal, pandang baik setiap kebaikan, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, dukung kebaikan sekecil apapun, karena kita nggak ngerti, kita nggak ngerti di dalam ibadah yang mana yang akan menyelamatkan kita, di dalam ibadah yang mana yang tersembunyi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil
sekecil apapun, karena kita tidak tahu tempat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Imam Nawawi, ada seorang ulama, ya, ada seorang ulama yang terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan karangannya yang luar biasa banyak, ahli hadis yang luar biasa ilmunya. Dikatakan ketika beliau ini wafat, ada satu orang memimpikan Imam Nawawi. Setelah itu laki-laki tersebut mengatakan, wahai Imam Nawawi, bima adraktal jannah, dengan apa kamu mendapatkan kedudukan di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surganya Allah Ta'ala kamu berada di dalam kenikmatan. Karena di dalam mimpi tersebut terlihat Imam Nawawi itu berada di dalam tempat yang indah, menikmati kenikmatan surga. Dengan apa kamu mendapatkan kenikmatan ini, wahai Imam Nawawi? Apakah dengan muridmu yang super banyak? Apakah karena keilmuanmu yang sangat banyak? Apakah karena karanganmu yang sangat bermanfaat untuk umat? Apa karena sholatmu? Apa karena puasamu? Apa karena sedekahmu? Ditanya seperti itu Imam Nawawi, maka Imam Nawawi mengatakan, bukan karena itu semua Allah Ta'ala mengangkat diriku, bukan karena itu semuanya aku mendapatkan kenikmatan ini. Karena apa, wahai Imam? Karena pernah suatu hari, suatu malam, aku lagi ngarang kitab, aku lagi mengarang salah satu karanganku. Di situ zaman itu belum ada pulpen yang ada tintanya seperti sekarang. Jadi orang kalau mau nulis nggih ditutul tintanya, nulis, nutul lagi, nulis, nutul lagi, nulis. Zaman dulu, pulpen zaman dulu. Maka dikatakan ketika beliau ngambil nggih, jadi si pulpen ini barusan dicelupkan ke dalam tinta, tahu-tahu ada seekor lalat yang nempel di situ nggih, nempel di ujung tintanya, minum dari air tinta tersebut nggih. Maka beliau memilih untuk ndak terus digusah sekali yo. Ndak, tapi dibiarkan sampai dia kenyang. Setelah itu dia terbang dengan sendirinya, baru setelah itu neruskan nulis. Karena itu wahai Imam, ya, karena itu aku dapat kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak ngerti kebaikan mana, pahala mana, ibadah macam apa yang kita lakukan di sisi Allah Ta'ala yang bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, jangan pernah meremehkan keburukan sekecil apapun, jangan pernah meremehkan keburukan sekecil apapun, karena barangkali di dalam keburukan tersebut ada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surga dengan tingkatannya didapatkan oleh orang-orang dengan amal ibadah mereka. Begitu juga dengan neraka. Neraka ini dimasuki oleh masuknya seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebab utamanya dan ditempatkannya mereka di tempat-tempat tersebut sekadar dengan seberapa jauhnya mereka dengan penolakan terhadap agama. Yang paling tidak mendengarkan kepada Nabi, mereka yang paling jauh. Yang paling tidak taat kepada Allah Ta'ala, mereka yang paling jatuh di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang keadaannya para penduduk neraka. Mereka mengatakan, lau kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuqal li ashabis sa'ir. Jadi mereka mengatakan, lau kunna nasma', seandainya saja kami dulu ketika di dunia itu dengerin. Ketika kami di dunia dulu ada orang nasihati tak dengerin, ada orang ngomong yang baik tak dengerin, ada orang menasihati saya dengan baik, saya ngikuti terhadap nasihat tersebut. Seandainya laukunna nasma au na'qil, atau kami ketika di dunia dulu mau memikirkan tentang perkara agama, mau memikirkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir seperti ini. Tapi yang namanya penyesalan itu mesti tempatnya di akhir. Ndak enek getun neng ngarepi, ndak ada. Getun itu pasti di akhir. Penyesalan itu pasti tempatnya ada di akhir. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan mengatakan, kitabnya sudah saya turunkan, nabi-nabinya sudah saya utuskan, contohnya sudah bertebaran di mana-mana. Untuk kamu memikirkan siapa pencipta ini semua, mosok ndak sempet. Kamu punya
punya kehidupan berapa tahun, kamu tak kasih akal berapa tahun, kamu sempat sekolah SD, sempat SMP, sempat SMA, sempat kuliah, sempat, masa mikirkan tentang Tuhan yang Maha Esa ndak sempat? Masa mikirkan tentang ilmu yang harusnya kita ketahui, tentang basic-basic keislaman, tentang sholat kamu ndak ngerti, tentang wudhu kamu ndak ngerti, tentang puasa kamu ndak ngerti, tentang zakat kamu ndak ngerti, kemana aja kamu? Umurmu mau habiskan untuk apa? Akalmu kamu habiskan untuk memikirkan apa? Hartamu kamu habiskan untuk nyari apa? Kamu pakai untuk apa umur yang Allah Ta'ala berikan ini? Masa untuk nyari sesuatu yang akan menyelamatkan akhiratmu, yang akan menyelamatkan kehidupan abadimu, kamu tidak sempat di dalamnya. Apa yang menghalangi kita? Semuanya, kita semuanya harus ngoreksi di dalam diri kita masing-masing. Apa? Selama ini yang menghalangi saya apa? Harta saya kah? Harta saya kah? Pertemanan saya kah? Atau kesombongan saya kah? Atau pangkat-pangkat yang saya miliki kah? Segala sesuatu yang sifatnya fana, segala sesuatu yang sifatnya pasti sirna, segala sesuatu yang sifatnya pasti akan diambil dari kita, segala sesuatu yang sifatnya akan dipaksa untuk kita lepaskan, jangan sampai menjadi penghalang kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menjadi penghalang bagi kita untuk mendekat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan ini adalah bulan yang bisa menjadi pembelajaran terbaik. Kita belajar diatur sama Allah Ta'ala, mulai dari caranya niat, mulai dari caranya ngatur aturan-aturan fikiran dan juga aturan-aturan hati. Setiap malamnya bahkan disuruh untuk mabit niatnya, istilahnya harus memalamkan niat untuk kita bisa melaksanakan puasa esok harinya, sambil mengatakan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Diatur untuk melakukan sebuah ibadah, untuk melakukan segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ini butuh niat yang kuat, ini butuh niat yang bahkan harus bermalam semalaman, ini butuh niat yang harus kita tata. Maka ini kita belajar. Berarti apa? Berarti setiap amal yang kita langkahi, setiap perbuatan yang akan kita lakukan harus ada niatnya di dalamnya. Mau nikah, niat saya nikah biar apa? Saya nikah kenapa? Saya nikah mau apa? Saya nikah tujuannya untuk apa? Bukan cuman saya sudah ketemu dengan laki-laki yang indah fisiknya, banyak hartanya, apa nih? Pokoknya saya ngono-ngono, saya pasti kalau nikah sama orang itu senang. Saya kalau nikah sama itu nggak perlu kerja lagi. Saya nikah sama. Ini ya sebatas itu akhirnya. Jadi dituluskan niat kita di dalam pernikahan kita, di dalam jenengan kalau misalkan sudah waktunya mantu, di dalam menikahkan anak-anak kita, di dalam pikiran kita, di dalam ibadah kita ditata niatnya. Walaupun misalkan saya sudah niat pengennya ikhlas, sholat itu ikhlas, sedekah itu ikhlas, tapi engkau melbu setane, melbu bisian-bisiannya, ya sudah dihilangkan lagi, keluar lagi, muncul lagi sifat-sifatnya seperti itu, dihilangkan lagi, muncul lagi, dihilangkan lagi, tapi terobos saja. Yang penting kita selalu melangkah menuju kebaikan. Seperti Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, siru ilallahi, larilah kamu kepada Allah Ta'ala, jalanlah kamu menuju Allah Ta'ala. Tidak perlu nunggu sempurna, tidak perlu nunggu umur sekian, tidak perlu nunggu apapun, karena di dalam penungguan semacam itu, di dalam kita mengakhir-akhirkan seperti itu, akan datang ajal-ajal kita sewaktu-waktu, akan datang waktu-waktu kita untuk tercabut dari nikmat-nikmat itu sewaktu-waktu, dan kita belum bisa ngamal apa, akhirnya tidak entuk apa-apa. Kalau orang nunda-nunda, sebenarnya aku pengajiannya umur 50-an lah. Aku nanti terawihnya ngajiku engko wae.
kemarin nggih, sehari sebelum Ramadan nggih, sehari sebelum Ramadan salah satu dari tetangga saya, tetangga belakang rumah nggih, tetangga belakang rumah naik mobil anak muda-muda seperti itu kecelakaan langsung meninggal sehari sebelum Ramadan. Umurnya berapa? Umurnya 27 tahun nggih, belum nikah nggih, belum nikah. Jadi siapa yang tahu nggih, siapa yang tahu ajal seseorang, siapa yang tahu tentang kematian seseorang? Semuanya rahasianya Allah Ta'ala. Lek teko nggih, ndak nunggu orang ini kudu loro dhisik, ora harus tua dulu, ndak nunggu apa-apa nggih, dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita nyari nggih, kita nyari cahaya tersebut, kita nyari ridho tersebut, kita nyari pengikutan langkah tersebut, langkahnya para nabi, langkahnya para rasul, langkahnya orang-orang soleh terdahulu, karena yang paling dominan di dalam diri mereka adalah akhlak. Sebagaimana kitab yang kita baca di sini judulnya adalah Khuluquna nggih, akhlak kita. Ini adalah salah satu kitab yang pertama kali dikarang oleh guru saya Al Habib Umar bin Hafidhahullah taala rahmatal abrar. Jadi beliau ini dikatakan ketika awal-awal menikah masih usia 17 tahunan, 18 tahunan beliau sudah ngarang kitab ini nggih. Tapi karena terkendala biaya, terkendala finansial, maka tidak sempat dicetak nggih. Baru dicetak akhir-akhir ini setelah beliau punya pesantren besar, punya murid yang banyak, istilahnya ekonominya sudah enak, baru dikarang dan dicetak, diajarkan di mana-mana. Ini kitab sebenarnya kecil sekali, lek bahasa Arabnya kecil sekali nggih. Bahkan saya ngikuti daurahnya ngaji kitab ini 4 hari selesai nggih. Awake dhewe rong Ramadan enggak barbar koyo niki nggih. 2 kali ketemuan Ramadan nggih, saya ngaji kitab ini 4 hari selesai nggih, 4 hari selesai. Jadi mukadimah sekali, habis itu akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada diri kita sendiri, dan akhlak kita kepada sesama selesai dalam 4 kali pertemuan. Tapi kita tidak tahu ini nggih, berapa kali pertemuan bisa menyelesaikan kitab ini. Sing penting barokah nggih, yang penting berkahnya, yang penting kita bisa mengamalkannya. Karena ilmu itu ternyata tidak penting banyaknya, tapi yang penting adalah berkahnya. Dan yang dimaksud dengan berkah ini apa? Yang dimaksud dengan berkah ini manfaat untuk diri kita dan bisa kita amalkan sebaik mungkin nggih. Di awal nggih, di tahun kemarin gitu pembukaannya. Ya, kita kutip sedikit apa yang beliau katakan di dalam mukaddimahnya. Beliau mengatakan qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain la tahsabanna al-ilma yanfa' wahdah ma lam yutawwaj rabbuhu bi khalaqin fa idza ruziqta khalqan mahmudatan faqad istafaka muqsimul arzaqi. Nggih, beliau mengatakan jangan kamu menyangka ilmu itu bermanfaat dengan sendirinya nggih. Istilahnya sebuah ilmu itu tidak akan keluar manfaatnya malam yutawwaj rabbuhu bi khalaqin, kalau Tuhannya, pemilik akhlak tersebut, pemilik ilmu tersebut tidak memberikan, tidak memahkotai tuannya itu dengan sebuah akhlak nggih. Jadi ilmu itu akan bermanfaat dengan akhlak. Dan akhlak ini yang akan mengangkat keilmuan itu menjadi naik ke tempat yang luar biasa tinggi. Dan betapa Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hamba-hamba Allah taala yang berakhlak ini, seseorang yang pertamanya, seseorang yang sebelumnya itu jauh dari kata baik, jauh dari kata beriman, jauh dari kata berislam, jauh dari memandang perkara-perkara seperti yang diajarkan oleh Allah taala, tapi karena mereka memiliki sebuah akhlak yang mulia, dibalik sama Allah Ta'ala dalam seketika. Seperti yang terjadi kepada para saharatu Fir'aun, para penyihir-penyihirnya Fir'aun. Di Fir'aun, di zamannya Nabi Allah Musa, Nabi Musa ini diutuskan kepada seorang raja. Rajanya ini bernama Fir'aun. Fir'aun ini ketika melawan Nabi Musa yang memperlihatkan mukjizat-mukjizat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada beliau, mulai dari kayu dilempar jadi ular, tangan dimasukkan ke dalam jubahnya, keluar dalam keadaan bersinar. Maka Fir'aun ini untuk melawan Nabi Musa manggil pesuruh-pesuruhnya, manggil rakyat-rakyat
ayatnya yang profesinya itu sebagai seorang penyihir. Penyihir dikumpulkan semuanya. Ini penyihirnya Fir'aun, di seberangnya itu Nabi Musa. Nabi Musa sendirian, beliau melawan penyihir yang luar biasa banyak. Maka dikatakan ketika berhadapan-hadapan dengan Nabi Allah Musa, diabadikan sama Allah Ta'ala ceritanya di dalam Al-Quran, para penyihir itu mengatakan, ya Musa, imma antulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Jadi mereka dengan adabnya, dengan kata-kata yang lembutnya, dengan kata-kata yang penuh dengan akhlak, mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, bukan terus mengatakan, hei Musa, boten. Dikatakan, ya Musa, imma antulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Jenengan dulu yang ngelempar kayunya, apa kami yang duluan ngelempar kayu? Hanya karena penggunaan kata-kata yang beradab, hanya dengan penggunaan kata-kata yang penuh dengan kesopanan, Allah Subhanahu. Jadi sopannya mereka, akhlak yang ada pada diri mereka, adab yang ada pada diri mereka di dalam menghadapi seseorang min ahlillah yang dari kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala langsung berkenan untuk menurunkan hidayahnya, ngasih hidayah kepada mereka, ngasih inayah kepada mereka, dibantu mereka untuk balik. Yang pertamanya kafir, yang pertamanya tidak beriman kepada Nabi Musa karena melihat mukjizat yang cuma satu. Kalau kita lihat Fir'aun, yang harusnya beriman duluan itu kan Fir'aun sudah ketemu sama Nabi Musa mulai dari lahir. Nabi Musa kenter sing nulungi Fir'aun. Yang menolong adalah Fir'aun. Ngelihat tumbuh kembangnya Nabi Musa dengan begitu hebatnya, karena para nabi, para rasul punya kelebihan yang dilebihkan sama Allah Ta'ala berupa kecerdasan yang luar biasa. Jadi ngelihat pertumbuhannya Nabi Musa yang di luar kebiasaan anak-anak kecil pada umumnya. Anak kecil umumnya belum bisa jalan, Nabi Musa udah bisa jalan. Anak kecil umumnya belum bisa ngomong, Nabi Musa sudah bisa ngomong. Seperti itu. Makanya Sayyidah Halimatus Sa'diyah ketika melihat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad anak kecil lainnya sebayanya belum pada bisa jalan, beliau sudah bisa jalan. Anak kecil lainnya belum bisa ngomong, beliau sudah bisa ngomong dengan kalimat-kalimat yang fasih, dengan kalimat-kalimat yang fasih. Jadi seperti itu. Jadi ngelihat istilahnya kalau orang harusnya hidayah itu turun duluan kepada Fir'aun. Nabi Musa ketika pertama kali dapat wahyu, diperintahkan sama Allah Ta'ala untuk mendakwahi Fir'aun. Perlihatkan mukjizat-mukjizatku ini, lemparkan kayu di depan dia, nanti aku rubah jadi ular. Perlihatkan tanganmu yang kamu masukkan ke dalam bajumu, takhruj baydo, jadi akan keluar dengan putih bercahaya. Tapi ini para penyihir ini tadi, mereka cuma melihat satu mukjizatnya Nabi Musa. Begitu mengatakan imma antulqiya wa imma nahnul mulkin, wahai Musa, engkau duluan yang melemparkan atau kami duluan yang melempar. Dilempar enggak? Nabi Musa mengatakan bal alku, kalian aja duluan yang melempar semuanya. Ada yang lempar tongkat besar, ada yang kecil, ada tali dan lain sebagainya, berubah geleot-geleot kayak jadi ular. Setelah itu Nabi Musa sempat ketakutan, semuanya jadi ular. Beliau pun melemparkan tongkatnya, maka berubah menjadi ular yang terbesar dan memakan semua tongkat-tongkatnya para penyihir-penyihir tersebut. Begitu melihat kejadian yang seperti itu, turun hidayahnya Allah Ta'ala dan langsung mengatakan amanna birabbil alamin. Kami memilih untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan pemilik seluruh alam ini, Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Setelah itu Fir'aun mengatakan amantum qabla an udzana lakum, kalian beriman kepada Nabi Musa sebelum aku mengizinkan kalian, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum. Sekarang juga. Jadi Fir'aun begitu melihat penyihir-penyihirnya yang istilahnya pengennya itu ngalahkan Nabi Musa, tapi ternyata malah dikalahkan, bahkan melebihi itu, mereka beriman kepada Nabi Allah Musa. Fir'aun langsung murka dan mengatakan kalian semuanya akan aku penjarakan dan akan aku potong kedua tangan dan juga kaki kalian.
Apa yang terjadi? Apa terus wes wedi aku tak balik lagi aja, toh imannya juga barusan, toh syahadatnya juga barusan? Enggak, mereka memilih untuk tetap berada di dalam keimanannya. Jadi istilahnya ini contohnya orang yang beriman belum ngamal apa-apa, belum dapat amal apa-apa, belum sempat sholat, belum sempat ngapa-ngapain, langsung dibunuh sama rajanya yaitu Fir'aun, tapi mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menetapkan imannya? Siapa yang menetapkan jiwanya? Siapa yang membuat mereka kuat? Siapa yang membuat mereka itu bisa memilih untuk aku tak beriman saja sama Nabi Musa, tidak perlu percaya lagi dengan Fir'aun? Siapa yang menguatkan itu semuanya? Allah. Karena apa? Karena akhlak mulia yang ada pada diri mereka. Jadi jangan pernah meremehkan, istilahnya jenengan didik anak dengan cara menghormati sama yang tua, lek jalan munduk-munduk, salim wolak-walik, ngomong yang halus, duduk yang rapi, makan yang rapi, caranya ke kamar mandi gini, caranya tidur begini, caranya semuanya jenengan ajarkan dengan cara-cara yang datang dari Rasulullah SAW. Itu semuanya bukan sesuatu yang sia-sia, itu semuanya bukan sesuatu yang remeh. Itu pahalanya luar biasa besar, pahalanya besar sekali. Jadi akhlak yang mulia itu, sebuah akhlak yang mulia itu mengalahkan amal ibadah sebesar apapun. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Orang-orang yang akan didudukkan sama Allah Ta'ala di samping-sampingku, yang paling dekat sama aku nanti di hari kiamat, mau itu ketika dibangkitkan, mau itu ketika mereka ditimbang amalnya, mau itu ketika mereka melewati sirat, mau itu mereka pokoknya kejadian di alam akhirat itu. Kalau kalian mau dekat, selalu dekat dengan Rasulullah SAW, yang harus kita perbaiki adalah akhlak kita. Akhlak yang diperbaiki, akhlak diri kita, akhlak kita kepada Allah Ta'ala, dan akhlak kita kepada sesama. Ini yang diperbaiki. Dan bahkan Rasulullah mengatakan akhlak yang baik, satu akhlak yang baik, sebuah amal yang baik, sebuah akhlak yang baik, sebuah adab yang baik itu kalau misalkan ditimbang ngalahkan pahalanya puasa di siang hari dan bangun malam di malam hari. Jadi saking besarnya pahala, saking beratnya timbangan dari sebuah adab yang baik. Adab yang baik itu kayak gimana sih? Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling berakhlak, orang yang paling beradab, orang yang paling mengerti seperti apa menjalankan aturan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Makanya dikatakan ketika Rasulullah SAW wafat, begitu Nabi Muhammad meninggal, beliau dilantik untuk menjadi khalifah, menjadi pengganti dari Rasulullah SAW. Beliau naik ke atas mimbar yang biasa dinaiki Nabi untuk berkhutbah, untuk istilahnya khutbah seperti khutbahnya Nabi. Tapi ketika beliau tahu Rasulullah biasanya naik tangga itu yang ketiga, jadi beliau naik ke tangga yang paling atas, setelah itu berkhutbah di atasnya. Sayyidina Abu Bakar tidak mau naik ke yang ketiga. Beliau naik satu tangga, dua tangga, berhenti di situ. Dan sampai akhir usianya, tidak mau naik ke tangga yang ketiga. Tidak mau naik ke tangga yang ketiga. Kenapa? Ta'adduban bin Nabi. Karena beliau memilih untuk beradab kepada Rasulullah SAW sampai akhir usianya, sampai beliau meninggal dunia. Bahkan kalau jenengan ngelihat kuburannya Rasulullah dan juga dua orang sahabatnya, di sini kuburnya Nabi, di sini Sayyidina Abu Bakar, di sini Sayyidina Umar, itu tidak sejajar, tidak sejajar. Jadi misalkan ini kuburannya Nabi, Sayyidina Umar itu dikubur kepalanya pas di pundaknya Nabi. Jadi agak turun sedikit. Sayyidina Umar juga seperti itu. Beliau dikuburkan pas di pundaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Saling menghormati satu sama lain. Ini Sayyidina Abu Bakar yang
ketika turun ayat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tajhar bisautika, janganlah kamu itu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jadi Allah taala melarang orang-orang muslim, orang-orang beriman untuk ngangkat suara mereka di atas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan sejak saat itu setiap kali Sayyidina Abu Bakar ini berbicara dengan Nabi, ngomongnya itu umi-umi. Nyenan tahu umi-umi? Nggih ya Rasul. Nggih ya Rasul. Sampai tidak kedengeran suaranya. Maka dikatakan ketika pertama kali setelah ayat itu turun, Sayyidina Abu Bakar itu nurunkan volume suaranya itu ke volume yang terendah. Baru setelah Rasulullah mengatakan irfa ya Abu Bakrin, naikkan wahai Abu Bakar, keraskan suaramu wahai Abu Bakar, dinaikkan satu. Keraskan lagi wahai Abu Bakar, dinaikkan dua. Keraskan lagi wahai Abu Bakar, dinaikkan tiga. Setelah Rasulullah istilahnya sekiranya Rasulullah sudah dengar dengan suara tersebut, beliau tidak pernah naik ke volume berikutnya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Sayyidina Abu Bakar, yang tidak pernah tergoyahkan imannya. Rasulullah bahkan pernah mengatakan, saya setiap kali menawarkan Islam kepada orang-orang, kepada orang-orang Quraisy, kepada orang-orang ahli Mekah, semua orang yang saya tawarkan itu mesti fihi taraddud, mesti ada mundurnya dulu. Istilahnya saya tak pikir disini. Iya sebentar. Mesti seperti itu. Illa Abu Bakrin, kecuali Sayyidina Abu Bakar. Begitu dengar firman dari aku, begitu dengar ayatnya Allah Ta'ala aku perdengarkan kepada dirinya, dia langsung berislam waktu itu juga, dan langsung percaya dengan semua yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling istimewa dari Sayyidina Abu Bakar itu akhlaknya. Makanya kenapa beliau berada di tempat yang tertinggi. Sayyidina Abu Bakar niku nggih kedudukannya di antara semua manusia dari mulai zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, beliau itu derajatnya pas di bawahnya para nabi. Jadi para rasul paling tinggi itu derajatnya manusia. Para rasulnya Allah Ta'ala yang tertinggi adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ulul azmi, 5 orang nabi yang paling berat cobaannya, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, dan lain sebagainya, Nabi Ibrahim. 5 orang ini. Setelah itu para rasul keseluruhannya yang wajib kita imani ada 25, dan yang lain-lainnya juga. Setelah itu para nabi. Nah, setelah para nabi siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu 2 orang yang istilahnya tidak terkalahkan oleh siapapun. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, masih ada yang mengatakan, oh Sayyidina Utsman sama Sayyidina Ali masih afdolan Sayyidina Ali. Baru setelah itu Sayyidina Utsman. Oh enggak, Sayyidina Utsman. Baru setelah itu Sayyidina Ali. Tapi untuk 2 orang ini, 2 orang laki-laki tersebut, tidak ada yang meragukan tentang keimanan mereka dan kedudukan mereka yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi jangan pernah meremehkan sebuah akhlak yang baik. Kenapa saya didik anak saya seperti ini, kenapa saya harus ngomong yang lembut, kenapa? Itu semuanya adalah cahaya-cahaya dari Allah Ta'ala yang akan sangat memberatkan timbangan amalan kita. Malam yutawaj rabbuhu bi khalaqin fa idza ruzikta khalqan mahmudatan faqad istafaka muqsimul arzaki. Kalau kamu adalah seseorang yang dapat karunia akhlak mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah sebuah rezeki yang luar biasa besar. Kalau kita bisa jadi orang yang beradab, jadi orang yang berakhlak, jadi orang yang gampang memaafkan, jadi orang yang nyambung tali silaturahmi, jadi orang yang mau memulai kebaikan, mau mulai menyapa, mau mulai menjalin hubungan, itu semuanya adalah akhlak-akhlak mulia yang Allah Ta'ala karuniakan kepada hamba-hamba pilihannya. Nah, setelah itu di sini bab yang pertama dibahas adalah khuluquna ma'allah, akhlak kita kepada Allah. Jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, wa nuraqibullah fi jamil ahwal ka'annana lahu nashhad wa nakhlus lahu fi ma batana wa ma zahar. Ini sudah kita bahas tahun kemarin, nggih. Eling apa ndak tadi? Nuraqibullah fi jamil ahwal ka'annana lahu nashhad. Kita harus mengusahakan di setiap ibadah kita, di setiap waktu kita untuk membersamai Allah,
merasakan keberadaan Allah Ta'ala di sekitaran kita, bahwasanya Allah Ta'ala itu bersama kita. Langkah pertama yang saya sempat bahaskan kepada jenengan adalah mengusahakannya setiap kali mau tidur, membaca Allahu ma'i, Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu nadiri, Allah sedang memandangku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu qaribun minni, Allah Ta'ala dekat denganku. Ini dibaca berulang-ulang. Bahkan para ulama mengatakan sebaiknya dibaca tapi mulutnya itu diem. Jadi istilahnya kita berusaha untuk membacanya di dalam hati, dengan mulut ini terdiam, biar apa? Seakan-akan kita merasakan menelan makna dari kata-kata tersebut. Allahu ma'i, Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu nadiri, Allah memandangku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu qaribun minni, Allah dekat denganku. Itu diulang-ulang, diulang-ulang. Mau tidur, bangun tidur juga silahkan. Mau siang malam istilahnya bahkan dijadikan wirid sekalipun, untuk menjadikan kita ini hamba-hamba yang selalu merasakan diri ini tidak sendiri. Kita dimanapun, saya buka HP, Allah Ta'ala ngelihat saya buka HP. Saya nulis komen di situ, Allah Ta'ala nyaksikan saya. Saya nutul like di situ, Allah Ta'ala juga ngelihat di situ. Apa yang saya lihat di YouTube, di mana saya berselancar di Instagram, di mana saya berinteraksi dengan orang-orang di dunia maya, di situ Allah Ta'ala sedang melihat kita, merekam kita, dan akan minta jawaban dari setiap hal-hal yang kita lakukan. Allahu ma'i, Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Setelah itu yang kedua yang kita bahas, wa nattakhidhu wirdan yaumiyan min kitabihil aziz ma'al muhafadzah 'ala tafahum wa tadabbur. Nah, ini juga pas kalau kita mulai istilahnya perkara ini kita mulai di bulan Ramadan, bulannya Al-Qur'an, bulannya Allah Ta'ala pertama kali menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama kali turun kepada Nabi, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Wahai Muhammad, bacalah. Jadi Allah Ta'ala pertama kali memerintahkan kepada Nabi Muhammad, yang diperintahkan suruh baca. Bacaan wahai Muhammad, karena ketika kamu membaca akan terbuka wawasanmu. Ketika kamu membaca akan terbuka pikiranmu. Ketika kamu membaca semakin faham dirimu. Padahal Nabi Muhammad ini orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Bukan cuma tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak mungkin bisa baca, tidak mungkin bisa nulis. Nabi Muhammad itu seseorang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak mungkin bisa baca, tidak mungkin bisa nulis. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala menginginkan Nabi Muhammad seperti itu, karena ketidakmampuan Nabi membaca dan menulis akan semakin memperkuat dalil, akan semakin membuktikan bahwasanya Al-Quran ini nggak mungkin dikarang sama Muhammad. Al-Quran ini nggak mungkin karangannya Nabi Muhammad. Kenapa? Wong Nabi Muhammad tidak bisa nulis. Nulis saja tidak bisa, baca lo tidak bisa. Makanya ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra, bacalah wahai Muhammad, katanya Nabi, ma'ana biqari, saya bukan orang yang bisa baca, saya tidak bisa baca. Dipeluk, didekep sampai sesak dadanya Nabi, setelah itu dilepaskan. Diulangi lagi, Iqra, baca wahai Muhammad, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Dipeluk lagi, didekap sampai dadanya sesak. Setelah itu dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan yang maha menciptakan segala sesuatu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah Ta'ala yang menciptakan manusia dari segumpal darah, dari segumpal darah. Ini 1400 tahun yang lalu. Ayat yang pertama kali turun kepada Nabi. Kalau misalkan ayat ini dikarang sama Nabi Muhammad, dari mana Nabi Muhammad tahu kalau awal penciptaan manusia itu berupa segumpal darah?
Nggih, taunya dari mana? Nggih, USG belum ada. Bukti-bukti kedokteran belum ada. Penelitian-penelitian yang seperti itu orang nggak tahu. Istilahnya orang taunya manusia itu terjadi karena apa ya? Karena adanya pernikahan, hubungan suami istri, setelah itu lahir anak. Nggak ngerti model rahim koyo opo, nggak ngerti. Nggih, kalau kita sekarang kan tahu, oh modelnya paru-paru kayak gini, jantung kayak gini, rusuk itu sekian banyak, nggih, sekian banyak, sendi-sendi yang ada di badan itu sekian banyak, bisa diteliti. Kalau zaman dulu, zamannya Rasulullah, tapi pertama kali turun khalaqal insana min alaq. Allah Ta'ala yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Jadi ini ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di bulan Ramadan, itu terjadinya di bulan Ramadan, bulan yang setelah itu dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai penanda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan yang di bulan tersebut diturunkan oleh Allah Ta'ala Al-Quran sebagai pembawa hidayah bagi setiap manusia. Bagi setiap manusia. Maka sudah sepatutnya bagi kita wanattakhidha wirdan yaumiyan, untuk menjadikan kita harus memiliki sebuah kebiasaan rutin yang namanya membaca Al-Quran. Bukan cuma sekedar membacanya, tapi juga mentadabburi Al-Quran, memahami makna-maknanya, memikirkan tentang Al-Quran. Al-Quran dipikirkan, iya, bukan cuman dibaca, bukan cuman dideresi tok, ndak mek hataman saja, bukan. Hataman ndak baik, bagus, bagus, hataman itu bagus. Bahkan ketika ditanya Rasulullah SAW ditanya, ma habbul amal ya Rasul, amal apa yang paling baik ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan halul ar-rahil wal murtahil. Katanya Nabi, amal yang paling baik, yang paling disukai sama Allah Ta'ala adalah keadaan seorang hamba yang baru nyampe ke satu tempat, setelah itu dia berangkat lagi, nyampe ke satu tempat, berangkat lagi. Katanya para sahabat, maka kayak Rasul, maksudnya gimana ya Rasul? Rasulullah mengatakan Allah Ta'ala paling menyukai seorang hamba yang mereka itu rutin membaca Al-Quran, dan setiap kali hatam mulai lagi dari awal, buka lagi dari awal, hatam lagi, buka lagi dari awal. Makanya kalau kita lihat di buku-buku hataman, setelah kita baca surat An-Nas, surat yang terakhir dari Al-Quran, langsung bablas neruskan ke Fatihah, Fatihah. Habis itu paling enggak 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, setelah itu ayat kursi, setelah itu beberapa ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena kita mempraktekkan yang diajarkan sama Nabi, halur rohil wal murtahil. Keadaannya seseorang yang baru nyampe itu maksudnya apa? Tas hatam. Begitu hatam mulai lagi dari awal. Begitu hatam mulai lagi dari awal. Ini amal yang luar biasa besar pahalanya. Jadi kita harus punya itu. Makanya di dalam Al-Quran itu, kalau kita mau menjadikan Al-Quran itu sebagai imam kita, sebagai penuntun kita, sebagai pembawa jalan kita, di Al-Quran yang nuntun kita, bukan kita yang nuntun Al-Quran. Maksudnya gimana? Bukan Al-Quran yang kita tempatkan sakarepe awake dhewe. Lek sempet yo ngaji, lek ora yo ora. Lek pas melek yo ngaji, lek pas ora yo ora. Ini Al-Quran kita yang nuntun, bukan kita yang dituntun sama Al-Quran. Padahal Al-Quran itu nanti di hari kiamat dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala, imma hujjatun lak au hujjatun alaih. Al-Quran ini bisa jadi yang bawa kamu ke dalam surganya Allah Ta'ala, juga bisa menjadi pendorong kamu untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dia itu punya Al-Quran ya Allah, tapi ora tau dibuka. Dia itu punya Al-Quran, saya punya dijejer-jejer. Setiap kali ada Al-Quran baru beli, Quran baru dibeli. Saya geli tapi tidak ada yang dibuka. Nauzubillah. Jadi seperti itu. Jadi Al-Quran dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala untuk bawa manusia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, atau menjebloskan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau Al-Quran ini jadi imam kita, jadi penuntun kita, 3 hal paling tidak yang harus ada pada diri kita bersama dengan Al-Quran. Apa itu? Yang pertama tilawah.
kita harus punya waktu untuk tilawah. Tilawah itu yo membaca, membaca seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan semua orang-orang yang berjalan di jalannya Allah. Rasulullah itu Rasulullah niku rutinannya beliau menghatamkan Al-Qur'an setiap 3 hari sekali. Jadi 3 hari sekali hatam. Berarti sehari 10 juz. Jadi itu yang dibaca loh, itu yang dibaca. Lain yang di dalam sholat. Di dalam sholat lain lagi. Nabi Muhammad punya rutinan. Di dalam sholat punya rutinan juga di luar sholat. Jadi kalau Rasulullah 3 hari sekali hatam. Kalau sebagian besar para sahabat, itu membagi Al-Quran itu, menghatamkan Al-Quran itu setiap 7 hari sekali. Setiap 7 hari sekali, jadi dibagi jadi 7. Al-Quran itu dibagi menjadi 7. Ada rinciannya. Jadi nanti hari pertama, misalkan baca surat Al-Baqarah sama Al-Imran. Sekitar 5 juz, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Baru setelah itu selanjutnya sampai sekitar 12 juz. Habis itu, jadi setiap 7 hari sekali itu hatam. Itu rutinannya sebagian besar para sahabatnya Nabi dan juga orang-orang soleh terdahulu. 7 hari sekali hatam. Berarti sehari yo sekitar 30 kan berarti 4 juz 5 juzan seharinya. Kalau Rasulullah berarti 10 juz karena 3 hari sekali. Ini 7 hari sekali. Tapi kalaupun tidak, kalaupun misalkan tidak bisa 7 hari sekali, paling tidak sebulan sekali. Sebulan sekali kita jangan sampai katame setahun sekali. Ramadan tok aku hatam. Jangan. Jadi kalau kita pengen Al-Quran ini jadi penuntun kita, yang pertama interaksi pertama kita, karena ini satu-satunya interaksi yang mungkin bisa kita lakukan walaupun kita tidak ngerti isinya, walaupun kita tidak ngerti maknane, meskipun kita bacanya itu gurotal geradul, meskipun kita itu bacanya terbata-bata, meskipun kita itu bacanya masih tidak mampu, tapi kalau kita dapat interaksi pertama ini dengan Al-Quran, Allah Ta'ala akan tetap menjadikan Al-Quran itu sebagai pemimpin kita. Makanya Rasulullah ketika ditanya man qara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa yatata'ta, dan bacaannya itu terbata-bata, bacaannya itu sulit. Kalau orang lain misalkan sak juz itu butuh waktu 45 menit atau 30 menit, saya butuh 2 jam Kak, saya butuh 3 jam untuk baca satu juz. Gimana? Katanya Nabi tidak apa-apa. Falahu ajron. Orang tersebut setiap kali dia baca Al-Quran pahalanya double. Pahala karena baca Al-Quran dan pahala karena kesulitan membaca Al-Quran. Pahala dia baca Al-Quran dapat, dan pahala karena dia kesulitan di dalam membaca Al-Quran. Wa man qara Al-Quran, dan barang siapa yang baca Al-Quran dan bacaannya itu bagus, bacaannya itu indah, tajwidnya ditempatkan di tempatnya, maka ma'asa faratil kiramil barara. Orang itu nanti akan dikumpulkan sama Allah Ta'ala bersama golongannya para malaikat. Setara sama malaikat itu tempatnya. Baca Al-Quran dan bacaannya itu indah. Bacaannya itu indah. Yo lek ndak iso sing keloro yo nomor 1 ini harus kita dapatkan ya, qiraat tilawah. Dan Rasulullah seperti itu. Tetap membacanya di luar sholat dibaca, di dalam sholat juga dibaca. Sayyidah Ummu Salamah pernah menceritakan kana qiraatu Rasulillahi qiraatan mufassaratan harfan. Nabi Muhammad itu kalau baca Al-Quran bacaannya itu tartil. Bacaannya itu tartil, pelan-pelan. Bahkan bisa jadi bacaan Al-Qurannya Nabi itu sama para sahabat itu masih lebih lamaan bacaannya Nabi Muhammad SAW. Padahal Al-Quran diturunkan kepada beliau. Istilahnya kalau ditanya orang yang paling hafal Al-Quran ya Nabi, yang paling lancar hafalannya ya Nabi, yang hafal dan tidak mungkin lupa ya cuman Nabi, ya cuman Rasulullah SAW. Tapi bacaannya Nabi tetap seperti itu, qiraatan mufassaratan, katanya Sayyidah Ummu Salamah. Bacaan yang orang kalau denger itu kayak dapat inspirasi tafsiran dari bacaan-bacaannya Nabi. Harfan yu'ti kulla harfin haqqah. Jadi Nabi Muhammad itu ngasih haknya, setiap huruf itu dikasih haknya. Setiap huruf itu kayak gimana? Misalkan saya baca, kita baca bismillah, bismillah.
baknya ketok, sine ketok, mimnya kelihatan, nggih. Bismillah Allah, nggih. Dan dikatakan di riwayat yang lain Rasulullah senangannya membaca ketika baca bismillah itu maddan, dipanjangkan. Di dalam lafaz Allah dipanjangkan, Ar-Rahman dipanjangkan, Ar-Rahim juga dipanjangkan. Jadi semua dikasih, haknya huruf itu dikasih. Enggak terus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin ya. Terawih biasanya banyak ini yang kumat kayak gitu bacanya. Saking apale, saking lancare. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin ya. Iki endi mime, endi sine, endi brengengenge, endi dawane hilang semuanya. Hilang semuanya. Padahal dikatakan pernah bahkan Rasulullah itu Rasulullah itu kalau baca Al-Qur'an ketika beliau ada beberapa sahabat yang menyaksikan sholat malamnya Nabi. Dan di dalam sholat malamnya itu setelah membaca Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Jadi kan belum pernah ini bereksperimen sholat malam yang dibaca Al-Baqarah. Tangga An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, munyer kuwi. Ini Rasulullah yang dibaca Al-Baqarah. Dan dikatakan setiap kali ketemu dengan ayat yang menceritakan tentang surga, menceritakan tentang surga, kenikmatan surga, beliau langsung angkat tangannya sambil Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, saya minta surga. Ya Allah, saya minta kenikmatannya surga. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Nanti ketemu lagi sama azab yang menceritakan tentang neraka. Berhenti beliau, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, jauhkan saya dari neraka. Ya Allah, hindarkan saya dari neraka. Jauhkan saya dari neraka dan semua kepedihan yang ada di dalam neraka. Nanti ketemu sama ayat tasbih, ayat yang memerintahkan untuk bertasbih kayak sabbihisma rabbikal a'la. Kita kan langsung ditur habis marabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa kan gitu. Rasulullah berhenti dulu. Sabbihis itu artinya apa? Bertasbihlah kamu. Bertasbihlah kamu. Maka Rasulullah berhenti sambil mengatakan subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Disuruh bertasbih, disuruh bertahmid, disuruh baca alhamdulillah, beliau baca alhamdulillah. Itu bacaannya Nabi. Makanya duo panjang dan dikatakan di dalam sholat tersebut apa Al-Baqarah yang dibaca sama Nabi? Enggak. Satu rakaatnya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. 5 surat di dalam satu berdiri. Rukuknya Nabi meh podo karo ngadege. Iktidalnya hampir sama dengan rukuknya. Sujudnya hampir sama dengan iktidalnya. Duduk di antara dua sujudnya hampir sama dengan sujudnya. Jadi bukan cuman berdirinya yang panjang, ruku'e yo dawa, iktidale yo dawa, sujudnya ya panjang. Makanya kalau dikatakan ada ndak orang bisa ibadah seperti ibadahnya Nabi? Ndak ada. Ada ndak orang bisa baca Al-Quran seperti Nabi? Ndak ada. Ada ndak orang bisa melakukan ibadah sebanyak Nabi? Ndak ada. Yang paling banyak ibadahnya Nabi, yang paling ngerti maknanya Nabi, yang paling ikhlas di dalamnya Nabi, yang paling khusyuk di dalamnya Nabi. Kenapa? Karena beliau orang yang paling mengerti tentang Allah, paling paham tentang Allah, paling dekat dengan Allah. Maka ibadah-ibadah itu pun terbentuk dengan sendirinya menjadi sebuah ibadah yang paling indah. Kehidupannya menjadi sebuah kehidupan yang paling indah. Ini Nabi Muhammad. Jadi kalaupun misalkan kita tidak mampu seperti itu, ini misalkan Nabi Muhammad kan puncaknya, puncaknya bacaan Al-Quran. Kalaupun misalkan kita tidak bisa nyampe ke puncaknya, yang penting apa? Yang penting kita melangkah di dalamnya. Ambil porsi dari tilawah, walaupun sehari sak lembar. Dan jangan cuma di Ramadan aja, jangan cuma di Ramadan buka Al-Quran, jangan cuma Ramadan aja, tapi bablaskan dari sampai setelah Ramadan pun. Jadikan saya ikut majelis di sini ada hatamannya, jadikan itu motivasi diri. Aku ndak iso maca dhewe, tak maca bareng-bareng koncoku. Saya belum bisa hataman sendiri, minimal saya hataman bersama teman-teman saya. Ambil porsi dari tilawah. Yang kedua, ambil porsi juga dari tadabbur, mentadabburi Al-Quran. Jadi memahami makna-maknanya, ngertiin,
Paling tidak apa? Paling tidak kita ngaji, belajar sama orang yang memahami makna tersebut, terus setelah itu menjelaskan kepada kita. Dan cari di mana tempat kliknya dengan hati kita. Karena setiap orang yang berjalan di jalannya Allah Ta'ala ini harus punya momen-momen di mana dirinya itu menangis karena Al-Quran, menyesali dosa-dosanya, minta benar-benar sama Allah Ta'ala, itu harus kita cari. Dan itu harus kita cari dari Al-Quran ini, harus ada porsi kita memikirkan tentang Al-Quran. Ya Allah, saya kok dapat ya ayat ini, kayak beberapa ulama kita ketika membaca beberapa ayat Al-Quran itu punya momen-momen sendiri dengan Al-Quran. Ketika Sayyidina Ali mengatakan qara'tu Al-Quran min awwalihi ila akhiri, saya baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Saya belum pernah melihat ayat yang lebih bawa pengharapan yang besar dibandingkan perkataan Allah Ta'ala yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang, qul lil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, wahai orang-orang yang selalu israf, jadi yang selalu melampaui batas di dalam kehidupannya, jangan pernah merasa putus asa dengan firman Allah. Jangan pernah putus asa untuk nyari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Seberdosa apapun kita, sekotor apapun kita, sebanyak apapun dosa yang kita miliki, jangan pernah putus asa untuk taubat. Jangan pernah ada pikiran Allah Ta'ala tidak mungkin ngampuni saya, dosa saya terlalu besar, bunuh orang misalkan, atau berzina misalkan, atau minum minuman keras misalkan, tapi jangan pernah putus asa untuk nyari rahmatnya Allah. Itu Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar beda lagi ayatnya, Sayyidina Umar beda lagi ayatnya. Jadi semuanya punya saya baca ayat ini kok indah ya, saya baca ayat ini kok ngena ya di dalam hati saya, itu jenengan ambil. Saya kok senang dulu waktu saya di pondok itu, senang sekali sama satu surat, pendek suratnya, surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum lakum dinukum waliyadin. Jadi ini ayat, kenapa kok saya punya momen sama surat tersebut? Karena saya ngerti riwayat atau sebab turunnya ayat tersebut itu saya paham. Seperti apa? Ketika Rasulullah SAW ditawari sama orang-orang Mekah, semuanya jadi pemuka-pemuka Quraisy ini mendatangi Nabi Muhammad, nawarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apa kamu istilahnya berhenti kamu dari ngolok-ngolok Tuhan kami, berhenti kamu menghina-hina berhala-berhala, berhenti kamu wahai Muhammad. Kalau yang kamu inginkan adalah perempuan, tak carikan perempuan tercantik Mekah, berapapun kamu pengen punya, tak kasih. Pengen 5, pengen 10, pengen 20, tak carikan perempuan-perempuan untuk mendampingi dirimu. Katanya Nabi Muhammad, enggak. Kalau gitu apa? Kamu pengen harta, kami akan mengumpulkan upeti dari semua penduduk Mekah, kami bayarkan setiap bulan kepadamu sampai kamu jadi orang paling kaya di negeri Mekah. Katanya Nabi Muhammad, enggak. Kalau gitu apa? Kamu pengen jadi orang yang paling tinggi pangkatnya, enggak akan ada satu keputusan pun yang terjadi di negeri Mekah kecuali setelah dapat persetujuan dari engkau. Didadekne presiden istilahnya, dijadikan orang nomor 1 di negeri Mekah. Katanya Nabi Muhammad, enggak. Putus asa mereka, orang-orang kafir ini putus asa, mikir lagi, rembukan lagi, datang lagi kepada Nabi Muhammad. Kalau gitu ya Muhammad, segini wes, ini jalan terakhir. Apa itu? Separuh-separuh. Separuh-separuh. Nanti misalkan kita bagi waktu kita itu seminggu-seminggu. Seminggu kami akan ikut ibadahmu, seminggu kamu harus ikut ibadah kami. Jadi istilahnya kalau misalkan seminggu pertama orang-orang Mekah ini semuanya Rasulullah ngajak sholat, ikut sholat. Rasulullah baca Al-Quran, ikut baca Al-Quran. Rasulullah ikut nyuruh sholat, puasa mereka. Seminggu puasa, seminggu ibadah ngikuti Nabi Muhammad, seminggu lagi enggak. Katanya Nabi Muhammad, saya tak pikir kayak gini. Kayaknya kan adil. Dan harapannya Nabi kalau mereka nanti dengarkan Al-Quran, kalau mereka nanti saya fahamkan, nanti insya Allah bakalan bisa masuk Islam dengan niat yang benar. Saya tak pikir.
Dipikir sama Nabi Rasulullah, begitu Rasulullah membalikkan badan, langsung turun ayat tersebut. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad sama orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak butuh untuk ibadah seperti ibadahmu. Wala antum a'biduna ma a'bud. Kami pun tidak butuh kamu mengibadahi Allah Ta'ala seperti istilahnya kalau kamu tidak pengen untuk beribadah kepada Allah Ta'ala tidak butuh sama ibadahmu. Ditakkit lagi, wala ana a'bidum ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud. Saya tidak akan pernah ibadah seperti ibadahmu dan kamu tidak perlu ibadah seperti ibadahmu. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Langsung Rasulullah membalikkan badan sambil mengatakan, laukanatis syams fi yamini wal qamara fi yasari. Seumpama untuk istilahnya untuk membuat saya itu berhenti di dalam mendakwahkan agama Islam ini, harus sampai matahari ditaruh di tangan kanan saya dan bulan ditaruh di tangan kiri saya. Untuk saya berhenti di dalam dakwah ini, saya tidak akan pernah melakukannya sampai saya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cari, rasa-rasa itu cari. Setelah itu apa? Setelah itu catat, hafalkan. Saya punya sesuatu hubungan sama ayat. Karena setiap orang, setiap dari kita, punya rasa sendiri-sendiri dengan Al-Quran. Punya, karena makanya para ulama kita mengatakan kalau kita pengen kita ngomong sama Allah Ta'ala, sholatlah. Kalau kita pengen berbicara kepada Allah, maka silahkan lakukan sholat. Tapi kalau kamu pengen Allah Ta'ala berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Membaca Al-Quran. Warattakhid wirdan yaumiyan min kitabil aziz ma'al muhafadzah ala tadabbur wa ala tafahum wa tadabbur. Jadi 3 hal ini kita baca, setelah itu kita tadabburi, setelah itu kita hafalkan. Ngafalin ini seusia jenengan tidak perlu kayak anak-anak istilahnya ngafalin surat Al-Baqarah, ngafalin surat Al-Imran. Ini ayat apa, ayat keloro sing pertama hilang. Dapat 5 ayat, 1, 2, 3-nya hilang. Kebekan karo minyak, napa malih beras dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Paling enggak itu. Jadi ayat-ayat yang kita punya ada sambungan dengannya itu kita taruh, kita tulis, kita hafalkan, kita jadikan bahan renungan. Karena itu di situ ada silatullah, di situ ada sambungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahrusu ala huduri qulubina fis salati lahu wa la nusalli illa jama'atan ma lam tata'adzar wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.